Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari skenario manufaktur akan menjelaskan mengenai tugas manufaktur yang sudah diberikan. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anggrana Eka Nugroho dengan CP196. Yang kedua ada Anitra Paramadista Joharsa dengan CP197, yaitu yang ketiga ada Arif Nur Ramadan dengan CP198. Yang keempat ada Hendra Saputra Malo dengan CP2111. Yang kelima ada Jovan Andika Setiawan dengan CP214. Yang keenam ada Lisa Amalia dengan CP222. Yang selanjutnya paling akhir yaitu ada Muhammad Ali Shihab dengan CP227. Nah, di sini ada role user yang sudah dibuat oleh staff IT. Di sini ada nama kelompok kita. Setelah itu di sini ada email username-nya. Di sini ada bagian password dan ini ada role-nya itu sendiri yang sudah tertera. Nah, untuk role user sendiri ada 7 orang dibagi sama rata dengan anggota. Yang pertama yaitu IT, tugas divisi IT yaitu Anita, yaitu membuat bom dengan type manufaktur sesuai dengan bahan yang sudah terlampir di nomor 1 dan juga dokumen yang terlampir pada nomor 2. Selanjutnya adalah staff manufaktur order pertama yaitu saya sendiri. Tugasnya adalah mendapat orderan 2 unit dengan produk sekian, dengan produk FG001. Kemudian staf manufaktur satu akan melakukan proses manufaktur order yang selanjutnya dilanjutkan dengan memproduksi dengan menggunakan 3 work center. Yang ketiga yaitu staf manufaktur order, tugasnya yaitu merubah komponen produk dari RM0021 menjadi RM0050. Next. Baik, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang staff stock yang diperankan atau usernya Lisa. Tugasnya kondisi saat di lapangan yaitu pada produk WIP 002 dengan bodi mobil tipe rendah tidak dapat diproduksi karena kekurangan load panel. Jadi sehingga solusi yang bisa kita ambil adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Ada juga staff warehouse yaitu untuk memindahkan barang yang usernya yaitu Eka. Selanjutnya diperlukan proses pencatatan permintaan production, requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti. Produk yang keluar dari warehouse dengan menggunakan dokumen transfer yaitu operation tipe yaitu internal transfer dengan source location WH stock dan destination location WH pre-production. Oke, next. Selanjutnya untuk staff assurance menggunakan Scrap yaitu Hendra, tugasnya tetap di pertengahan proses produk FG001 mobil mainan tipe rendah terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali. Dan yang terakhir ada supervisor eh, reporting Arif. Supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report manufacturing order sebelum dan sesudah proses produksi perharinya pada setiap bill of materials, dan CEO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada lini produksi. Baik, di sini saya sebagai staff IT yaitu membuat user dan create bill of materials. Pada setting, klik manage user untuk menambahkan user. Di sini bisa langsung, nah sebelumnya saya sudah membuat user di Excel, di sini saya bisa langsung import record, import file, pilih filenya, lalu di open. Ini bisa dites aja apakah filenya aman, tidak ada error. Nah, sini sudah aman filenya, bisa langsung diimport. Nah, di sini saya akan memberikan akses right pada Eka, Anita, Arif, Hendra, Jovan, Lisa, dan Alwi. Eka di sini berperan sebagai staff warehouse untuk akses right-nya, untuk manufacturing-nya diisi user, untuk inventory-nya diisi user, untuk purchase-nya diisi user.
Selanjutnya di sini Anita, saya sendiri berperan sebagai IT. Untuk akses right-nya semuanya administrator. Selanjutnya untuk Arif, Arif di sini berperan sebagai supervisor. Untuk akses right-nya, manufacturing-nya administrator dan inventory-nya administrator. Selanjutnya di sini Hendra, Hendra di sini berperan sebagai quality assurance untuk akses right-nya, manufacturing-nya user, untuk inventory-nya user dan untuk purchase-nya juga user. Selanjutnya di sini ada Jovan. Jovan ini berperan sebagai staff manufaktur. Untuk manufakturnya diisi administrator, untuk inventory-nya diisi user dan untuk purchase-nya diisi user. Selanjutnya di sini ada Lisa. Lisa ini berperan sebagai staff stock. Untuk akses right-nya, untuk manufakturnya diisi user, untuk inventory-nya diisi administrator, dan untuk purchase-nya diisi user. Selanjutnya di sini ada Alwi. Di sini Alwi berperan sebagai staff manufaktur yang kedua. Untuk akses right-nya, manufaktur diisi administrator, untuk inventory-nya diisi user, dan untuk purchase-nya diisi user. Oke, selanjutnya saya akan membuat bill of materials ke manufaktur, modul manufacturing, lalu produk, pilih bill of materials. Oke, sebelumnya saya sudah mengimpor bill of materials yang frame ban tipe rendah dan bodi mobil tipe rendah. Saya akan menjelaskan lagi untuk mengimpor bill of materialnya. Ini impor report, upload file. Di sini dites dulu, di sini sudah bisa, lalu diimpor. Lalu setelah diimpor, data bill of materials-nya bisa dilihat untuk mobil mainan tipe rendah. Ini bisa dilihat untuk komponennya ada dua, yaitu ada frame ban tipe rendah dan bodi mobil tipe rendah. Untuk kuantitinya di sini diisi satu-satu semua. Selanjutnya ada bodi mobil tipe rendah. Di sini ada komponennya. Komponennya di sini kerangka bodi mobil panjang ada satu, kerangka bodi mobil pendek ada satu, kerangka bodi mobil balok ada 4 kuantitinya, kerangka mobil kubus satu, kerangka mobil kap mobil ada satu kuantitinya, ada super mobil ada satu kuantitinya. Selanjutnya di sini ada frame ban tipe rendah. Untuk komponennya ada ban mobil tipe rendah ada 4 kuantiti. Rangka penghubung ban ada satu kuantitinya. Untuk baut ban ada 4 kuantiti. Untuk olinya ada satu kuantitinya. Baik, yang selanjutnya saya akan membuat operation pada manufacturing. Pilih configuration, lalu operation. Selanjutnya, karena saya sudah memiliki filenya, di sini tinggal di import record. Klik action, import record, upload file. Pilih file yang ada. Sini, di open. Di sini aku akan mengambil yang operation. Lalu di sini bisa dites apakah filenya tidak error, berhasil agar bisa diimport. Sini everything seems valid, artinya sudah bisa diimport. Di sini langsung klik aja import. Nah, sini sudah terbuat untuk operationnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi, nama saya Jovan Andika dengan NIC JP214. Hari ini saya berperan sebagai staf manufacturing yang pertama yang bertugas untuk membuat produk mobil mainan tipe rendah. Di sini saya membuat manufacturing orders. Di sini saya produknya adalah mobil mainan tipe rendah, kuantitinya sebanyak 2 unit, dan bomnya sudah disediakan dari tim IT dengan work order sebagai berikut, yaitu frame ban tipe rendah, perakitan mobil tipe rendah, dan mobil mainan tipe rendah. Dengan 3 buah work center, dengan 3 buah work center yang telah ditetapkan, dan di sini otomatis terset untuk quantity dan expected duration-nya. Di sini saya akan mengkonfirm. Nah, di sini terdapat komponen status not available yang nantinya akan dijelaskan oleh tim dari purchasing yang akan me- mengisi refill stok. Sekian tugas dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berperan sebagai manufaktur dua yang bertugas yaitu
terdapat perubahan komponen produk, yaitu sebelumnya pada RM 0021 dengan kerangka bodi mobil panjang jadi RM 0050 kerangka bodi mobil variasi. Sebelumnya kita masuk ke audionya terlebih dahulu dengan email dan password yang sudah dibuat oleh tim IT. Kita login, kita tunggu prosesnya. Di sini sudah masuk ke audionya, langsung saja ke menu discuss. Kita cari yang manufacturing, bill reference. Di sini ada kodenya WH garis miring MO garis miring 00004. Kita klik saja dengan produknya kerangka bodi mobil panjang. Di sini sebelumnya kan ada kerangka bodi mobil panjang, karena percaya bertugas, yaitu yang sebelumnya RM 0021 kerangka bodi mobil panjang akan menjadi RM 0050 kerangka bodi mobil variasi. Sebelumnya saya sudah membuat produknya. Di sini untuk konsumnya saya ubah menjadi 1, kuantitinya saya ubah menjadi 1 saja. Sudah, setelah ini komponen statusnya available ya, dari responsif dari CP214 Jovan. Jadi nah, schedule date-nya sekian dan kuantitinya 1, kita produce all. Nah, statusnya yang tentunya confirm jadi done. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman saya bisa. Di sini saya sebagai anggota kelompok 4 pada skenario manufaktur. Dan di sini job saya sebagai staff stock. Di sini ada keterangan bahwa PT kita mendapatkan order sebanyak 2 unit pada produk FG001 mobil mainan tipe rendah. Kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 kali work center, hampir 3, tapi kondisi saat dilakukan pada produk WP bodi mobil tipe rendah tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Jadi tugas saya di sini adalah membeli wood panel pada vendor. Jadi kita langsung masuk pada wudhu yang sudah dibuatkan oleh tim IT. Kemudian kita masuk pada bikin purchase. Di sini kita bisa pilih order, kemudian request for quotation. Kemudian pilih di sini kita pilih vendor. Kemudian di sini kita bisa pilih. Kemudian kita di sini bisa menambahkan produk, ketik panel. Nah, kemudian kita mengisi quotation quantity. Ini saya membeli 5 unit wood panel. Ketika sudah, kita bisa pilih save manually. Di sini kita bisa sampai email. Oke, kemudian kita melakukan send. Sebelumnya kita masuk pada profile terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini kita pilih email kita. Jadi kita bisa. Kemudian kita di sini bisa melakukan send by email. Kemudian kita coba pilih send untuk mengirim email. Oke, udah bisa. Kemudian kita pilih confirm order agar stok pada Utono bisa bertambah. Di sini jadi to approve. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Tugas diri saya sebagai staff stock nantinya ini akan di approve oleh bagian lain.
Sekarang, di sini saya Anggrena Eka Nugroho dengan NICCP 196 sebagai staff warehouse yang bertugas untuk memindahkan barang dari operation internal transfer ke WH Stock. Nah, pertama-tama kita login dulu dengan email dan password yang sudah dibuat oleh staff admin. Hanya kita login. Karena di sini saya adalah sebagai staff warehouse yang bertugas untuk memindahkan barang, di sini kita ke modul inventory. Nah, setelah itu di sini kita ke internal transfer. Di sini kita ke internal transfer di bagian PT kita Furniture Indonesia Warehouse Internal Transfer. Nah, di sini kita create new untuk internal transfernya. Nah, untuk source location-nya adalah di KFI atau KFI Stock. Nah, untuk operation type-nya adalah di PT kita Furniture Indonesia Warehouse Internal Transfer, seperti itu. Nah, selanjutnya ini schedule date-nya di tanggal 6 ini. Kita atur misal di jam 12 seperti ini, kita apply. Nah, setelah itu kita add line, yaitu mobil mainan tipe rendah. Nah, jika sudah, di sini kuantitasnya kita isi 1. Setelah itu kita validate. Nah, di sini prosesnya sudah selesai dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff quality assurance. Seperti itu. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Hendra Samutra Malau dengan NICCP 211. Kali ini saya akan melanjutkan proses skenario manufaktur kami, yaitu saya sebagai staff quality assurance yang akan melakukan tugas pembongkaran pada proses produk yang telah dibuat. Yang pertama-tama kali kita akan masuk pada akun kita, yaitu saya login. Nah, kemudian kita masuk kepada menu manufacturing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam manufacturing order yang sudah dibuat, yaitu mobil mainan tipe rendah dengan kode MO reference-nya WHMO0003. Selanjutnya, kita akan melakukan scrap. Kita klik scrap. Nah, selanjutnya kita pilih produk, yaitu mobil mainan tipe rendah dengan sebanyak jumlah produk gagal, yaitu 2 unit. Setelah itu, kita scrap produknya. Kita tunggu. Nah, setelah kita melakukan scrap, kita akan melakukan pembongkaran dengan menggunakan unbuild order. Kemudian kita klik unbuild untuk quantity sebanyak 2, lalu kita klik unbuild. Akan memulai proses unbuild. Yang dimana setelah kita mengklik ini, maka sistem akan mengembalikan komponen produk yang masih dapat digunakan ke lokasi penyimpanan bahan baku atau stock location kita. Klik unbuild. Kita tunggu. Kita klik confirm. Kita harus memperbarui email. Kita tambahkan email kita dahulu. Nah, setelah itu kita klik unbuild. Kita confirm. Sudah berhasil proses untuk dari unbuild ordernya. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses produksi. Yang dimana kita akan melanjutkan proses produksi sesuai dengan skenario pada awalnya. Dan produksi sudah menjadi done. Sekian dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh round berikutnya.
Nama saya Arif Ramadan dengan edisi JP198. Pada simulasi skenario kali ini, saya berperan sebagai supervisor. Nah, di sini saya bertugas untuk melakukan validasi dan view report manufacturing order. Nah, kita bisa pergi ke manufacturing. Nah, di sini juga sudah ada yang langsung ke manufacturing order. Dia bisa lihat ordernya di sini. eh, untuk manufacturing order terlebih dahulu. Oke. Oh, sini pada operationnya di sini ada manufacturing order di sini. Nah, di sini untuk referensi yang satu produk ini adjustable standing dash, status available, detailnya satu. Oke. Di sini saya akan melakukan validasi. Di sini, nah, di sini saya bisa uh, melakukan produce all. Kita juga bisa muter di sini ya di produce all. Kita klik produce all. Nah, oke. Kita coba balik lagi ke operation manufacturing order. Nah, di sini statusnya mana tadi ya. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi DAP. Nah, oh, selanjutnya saya akan melakukan di report manufacturing order. Di sini di manufaktur, model manufaktur, kemudian di bagian reporting, dan bisa ubah ke bentuk eh, report. Di sini akan menambahkan di seperti manufaktur model. Di sini di report. Nah, di sini itu ada eh, jumlah yang kalau jumlah, kemudian jumlah yang produksi, jumlah untuk produksi. Nah, ini adalah hasil dari eh, pivot ya, pivot untuk model ini dari bulan Oktober dan Desember. Jadi kita akan coba menambahkan filter ya, lagi di sini ada di total, kemudian ada related on. Nah, ini di lengkap. Kita juga bisa uh, menyimpan settingan atau pengaturan ini, filter ini ke favorit agar dapat digunakan oleh semua user. Di sini saya akan coba untuk download hasil report ini. Report yang modelnya dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini bisa dirapikan kembali. Tadi yang untuk melakukan uh, menyimpan pengaturan ini, terutama titik on bisa seperti
tinggal ikut aja gitu ya. Jadi tidak usah melakukan cara manual. Baik, mungkin itu saja dari supervisor. Terima kasih, saya akhiri. Demikian presentasi dari kami mengenai skenario manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.